Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Baiklah, kita akan melanjutkan video tutorial pembelajaran kita tentang PHP versi 7. Pada video-video tutorial sebelumnya, saya telah menjelaskan beberapa tipe data. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan belajar operator perbandingan sebelum kita belajar tentang if, else, if, dan else. Nah, apa itu operator perbandingan? Baiklah, kita akan buka menggunakan Notepad++. Operator perbandingan adalah membandingkan nilai dari dua operan. Operan untuk operator perbandingan ini bisa berupa tipe data angka, yaitu integer ataupun float, maupun bertipe string. Nah, operator perbandingan akan memeriksa nilai, dan untuk beberapa operator juga tipe datanya diperiksa. Hasil perbandingan nilai tadi akan bernilai benar atau true jika kondisi perbandingan tersebut adalah benar, dan sebaliknya akan bernilai salah jika kondisinya adalah salah. Nah, untuk contoh kita akan buat beberapa variabel di mana ada variabel A di sini nilainya adalah integer 10, variabel B integer 5, variabel C adalah string, variabel D adalah string, tapi huruf awalnya adalah huruf besar, huruf kapital. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan operator sama dengan. Nah, contohnya misalnya di sini kita akan membandingkan variabel A sama dengan variabel B. Nah, untuk melihat hasilnya kita akan menjalankan pada web browser. Kita akses pada filenya ini. Nah, kita jalankan operator perbandingan. Nah, nilainya adalah false, salah. Karena nilai A itu adalah 10, sedangkan nilai B itu adalah 5. Nah, di sini dibandingkan apakah sama dengan, maka nilainya di sini adalah salah. Nah, lalu untuk perbandingan kedua, kita akan menanyakan apakah A itu sama dengan A. Nah, ini harusnya jawabannya adalah benar. Karena nilai A itu adalah 5 dan A itu adalah 5. Maka di sini adalah jawabannya benar. Lalu ketika kita tanya apakah variabel C itu sama dengan variabel D, di mana nilainya sama-sama tulisan string. Nah, di sini jawabannya adalah false, salah. Nah, kenapa salah? Karena di sini kita menggunakan huruf besar, sedangkan di sini kita menggunakan huruf kecil. Nah, itu dianggap tidak sama. Nah, lalu kalau kita bandingkan antara variabel C dengan variabel C, maka jawabannya pasti adalah benar. Karena variabel C itu sama dengan variabel C. Nah, lalu bagaimana ketika saya membandingkan nilai 0, di mana nilai 0 itu adalah nilai integer, dan huruf A, di mana huruf A itu adalah string. Nah, kalau kita jalankan, nah di sini jawabannya adalah benar. Nah, seharusnya kan salah, ini adalah integer, sedangkan ini adalah string. Nah, pada PHP, aturan mainnya seperti ini. Jika kita membandingkan number dengan string, maka string dikonversi ke number. Atau begitu juga sebaliknya, number dikonversi menjadi string. Nah, kalau kita perhatikan, nah ketika huruf A itu dikonversi menjadi integer, nah kalau kita jalankan seperti ini, nah A kalau dikonversi menjadi integer nilainya adalah 0. Berarti di sini yang dibandingkan adalah 0 sama dengan 0. Maka di sini nilainya bukan false tetapi adalah true. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika kita melakukan sebuah perbandingan. Kita harus cek dulu kebenarannya. Nah, saya lanjutkan contoh yang lain. Nah, ini tadi sama, tadi contohnya. Nah, string 1 saya bandingkan dengan string, tapi ada angka 0-nya. Nah, kalau kita jalankan, nilainya adalah benar. Nah, jadi ini sebenarnya sama. Nah, ini benar. Jadi 1 seperti ini sama seperti ini sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ini kita kembalikan pada variabel integer. Nah, kalau kita lihat, kita refresh di web browsernya, maka ini adalah sama-sama integer 1. Maka ketika diuji di sini, maka jawaban ini adalah benar. Seperti itu.
Nah, lalu kalau kita membandingkan, misalnya seperti ini, ada string 10, lalu string 1E1, maka kalau kita lihat di web browser, maka nilainya adalah benar. Nah, ini dianggap sama, string seperti ini sama seperti ini, itu dianggap sama. Nah, kalau kita cek menggunakan dikonversi ke string, nah, maka nilainya tidak sama seharusnya. Tetapi kalau kita konversi ke integer, nah, nilainya juga tidak sama, yang satu 10, yang satu 1. Nah, kalau kita konversi ke float, supaya kita tahu kenapa nilainya sama, nah ternyata ini adalah sama-sama float. Jadi antara yang ini tidak dikonversi ke string, tetapi dikonversi ke float. Nah, begitu dikonversi ke float, maka nilai ini ternyata adalah sama. Ini float 10, yang ini float 10. Makanya jawaban di sini adalah benar, bukan salah. Nah, selanjutnya kita akan menguji seperti ini. Nah, di sini ada integer, nilainya adalah 100, lalu string 1E2. Nah, kita akan uji sebenarnya ini dikonversi ke tipe data apa. Nah, kalau kita simpan, nah jawabannya di sini adalah benar juga. Nah, kenapa benar? Ternyata ketika dikonversi antara float dan float, maka nilai ini adalah 100, nilai ini adalah 100. Maka di sini jawabannya adalah true, menjadi benar. Nah, seperti itulah di dalam PHP. Jadi ketika tipe datanya berbeda, maka dia akan dikonversi. Nah, ketika dikonversi dan nilainya sama, maka hasilnya akan menjadi true, bukan false. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operator namanya identik. Nah, identik ini menambahkan satu lagi sama dengan. Nah, contoh tadi pada variabel yang di atas, di sini yang sama dengan. Nah, ini adalah nilainya true. 0 sama dengan A, kalau ditanya nilainya adalah true. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan operator identik, maka jawabannya adalah false. Nah, di sini jawabannya adalah false. Nah, jadi seperti itu identik. Nah, dia harus betul-betul sama. Tidak hanya tipe datanya, nilainya juga harus sama. Jadi dua-duanya dibandingkan. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan perbandingan, operator perbandingan namanya tidak sama. Nah, contoh misalnya seperti ini, kita buat variabelnya di sini satu kali lagi. Yang ini kita tutup saja untuk memudahkan pemahaman. Nah, seperti ini. Kalau kita bandingkan, variabel C itu tidak sama dengan D, maka jawabannya adalah true. Nah, karena variabel yang satu tadi, di sini menggunakan huruf kecil, yang sini menggunakan huruf besar. Nah, kalau kita tanya yang ini, 0 tidak sama dengan A, maka jawabannya adalah salah. Nah, karena tadi ketika kita bandingkan menggunakan sama dengan, ini adalah benar, karena dikonversi menjadi integer. Nah, ini adalah salah, karena tadi yang atas adalah benar. Ini sama. Ketika diuji apakah 0 tidak sama dengan A, ya jawabannya tidak, salah. 0 itu sama dengan A, seperti itu. Lalu operator selanjutnya adalah tidak identik. Nah, kalau tidak identik, kita menambahkan tanda seru seperti ini di awal sama dengan. Nah, ketika kita tanya apakah C itu tidak identik dengan D, maka jawabannya adalah benar. Nah, karena dia tidak identik. Nah, begitu juga ketika kita tanya apakah 0 itu tidak identik dengan A, maka jawabannya adalah benar. Itu tidak identik, karena sebenarnya itu adalah sama. Nah, lalu kita lanjut dengan menggunakan perbandingan tidak sama dengan, jadi lebih kecil dan lebih besar. Nah, itu artinya tidak sama. Nah, kalau kita bandingkan C dan D, jawabannya adalah tidak sama, benar. Nah, begitu juga kalau kita bandingkan 0 dan A itu tidak sama, maka jawabannya memang tidak sama.
salah. Karena ini adalah sama, bukan tidak sama. Oke, yang ini kita jadikan komentar dulu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operator perbandingan namanya lebih kecil. Lebih kecil dari atau lebih kecil. Nah, ketika ditanya di sini apakah A lebih kecil dari B, maka jawabannya adalah salah. Karena nilai A 10, nilai B itu adalah 5. Nah, ketika sebaliknya ditanya apakah bernilai B itu bernilai lebih kecil daripada A, nah maka nilainya adalah benar. B itu lebih kecil karena B itu 5. Nah, ketika saya tanya apakah 5 lebih kecil dari 5, nah maka jawabannya adalah salah. 5 itu tidak lebih kecil dari 5. Nah, karena sebenarnya 5 itu sama dengan 5, bukan lebih kecil dari 5. Itu yang benarnya. Maka di sini jawabannya adalah salah. Ketika saya tanya apakah variabel C itu lebih kecil dari variabel C, nah maka jawabannya adalah salah. Nah, karena seharusnya adalah sama. Nah, ketika saya tanya apakah nilai 0, nilai integer 0 itu lebih kecil dari A, maka jawabannya pun adalah salah. Nah, kenapa salah? Karena 0 itu sama dengan A, seperti yang saya terangkan di atas tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operator perbandingan lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini ada penambahan sama dengan. Nah, ketika kita tanya apakah variabel A itu lebih kecil atau sama dengan B, maka jawabannya adalah salah. Tapi ketika ditanya apakah B lebih kecil sama dengan benar, maka jawabannya adalah, maksud saya apakah B lebih kecil sama dengan A, maka jawabannya adalah benar, karena B itu lebih kecil dari A. Nah, ketika saya tanya apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 5, tadi kalau di atas, ketika saya tanya 5 lebih kecil daripada 5, jawabannya salah, maka kalau di sini jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Karena di sini ada tanda sama dengan. 5 lebih kecil atau sama dengan 5. Ya benar, jawabannya 5. 5 itu adalah sama dengan 5 maksud saya. Nah, ketika ditanya apakah variabel C lebih kecil atau sama dengan C, maka jawabannya juga harusnya benar. Nah, ketika ditanya apakah integer 0 lebih kecil atau sama dengan A, maka jawabannya juga harusnya benar. Nah, karena 0 dan A itu sama, ketika dikonversi ke integer, maka nilainya sama-sama 0. Oke, kita tutup variabel yang di sini untuk memudahkan ke bawah. Kita menjelaskan yang di bawah saja. Nah, begitu juga untuk yang lebih besar. Nah, Anda bisa jalankan sendiri untuk yang lebih besar dan lebih besar sama dengan. Nah, pada PHP versi 7 ada namanya operator perbandingan spesif. Nah, spesif ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah ekspresi. Akan menghasilkan nilai 0 jika ruas kirinya dan kanan memiliki nilai yang sama. Jadi contohnya misalnya seperti ini, kalau kita lihat 1 spesif 1, maka nilainya nanti akan keluar 0. Nah, dan akan mengembalikan nilai 1 jika nilai ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanan. Contohnya yang ini. Nah, ketika nilai ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan, maka akan dihasilkan nilai 1. Nah, sebaliknya ketika ruas kiri ini lebih kecil daripada ruas kanan, maka akan menghasilkan nilai negatif 1. Nah, ini operator yang baru di PHP versi 7. Nah, kalau kita jalankan contohnya misalnya seperti ini. Nah, ketika kita bandingkan untuk integer 1 spesif 1, maka jawabnya adalah 0. Ketika ditanya 1 spesif 2, maka jawabnya adalah minus 1. Nah, begitu juga 2 spesif 1, maka jawabnya adalah 1.
nilai yang keluar adalah 1. Nah, untuk data float, nah itu seperti ini. Ketika ditanya 1,5, spesifik 1,5, maka nilai yang keluar adalah 0, karena itu sama. Nah, ketika ditanya 1,5, spesifik 2,5, maka jawabnya adalah min 1, karena yang ini lebih kecil, ruas kirinya lebih kecil. Nah, untuk yang ini, ruas kanannya lebih kecil, maka jawabnya adalah 1. Nah, untuk perbandingan string juga begitu. Nah, di sini B berarti lebih besar. Kalau string itu abjadnya berurut. Nah, berarti yang sebelah kanannya lebih besar, maka nilainya menjadi min 1. Begitu juga untuk yang ini. Maka yang keluar adalah 1. Nah, ketika dibandingkan dua karakter, maka yang ini nilainya akan menjadi min 1, yang ini adalah 1. Nah, untuk tipe data array, perbandingannya menjadi seperti ini. Nah, ini dianggap sama. Nah, ini dianggap lebih besar. Nah, ini dianggap lebih besar. Maka munculnya 1, ini 1. Nah, sedangkan ini adalah lebih kecil, yang ini lebih besar, maka min 1. Untuk objek begitu juga. Nah, Anda bisa lihat seperti ini. Nah, patokannya adalah ini. Akan menghasilkan nilai 0 jika ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama. Ketika nilai ruas kiri dan nilai ruas kanan itu sama, maka akan mengeluarkan nilai 0. Nah, akan mengembalikan nilai 1, mengeluarkan nilai 1 jika ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanannya. Kiri lebih besar dari ruas kanan. Nah, ini. Kiri lebih besar dari ruas kanan. Nah, dan sebaliknya akan mengeluarkan nilai negatif 1 apabila ruas kiri lebih kecil daripada ruas kanannya. Nah, ini kiri lebih kecil daripada ruas kanannya. Nah, tinggal nanti dibandingkan. Bisa menggunakan tipe data integer, float, string, array, objek, dan lain-lain. Nah, kalau kita jalankan di web browser, maka nilainya akan menjadi seperti ini. Nah, Anda bisa jalankan di web browser sendiri. Oke, saya tutup untuk yang ini. Nah, selanjutnya adalah operator yang baru, yaitu tanda tanya 2 seperti ini. Ini disebut dengan null coalescing, yaitu penggabungan null. Nah, selama ini kita sering menulis seperti ini. Nah, kalau kita jalankan seperti ini, nah maka yang dimunculkan adalah Anda belum login. Nah, karena di sini super variable get ini belum diset, maka nilainya yang dijalankan adalah yang ini. Nah, pada PHP versi 7 kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Nah, ketika ini bernilai 0, maka nanti yang ini dijalankan. Nah, kalau kita refresh, nah hasilnya Anda belum login juga. Sama seperti kita menuliskan seperti ini. Atau kita bisa membuat seperti ini. Nah, ketika ini 0, maka yang dijalankan ini. Ketika ini juga 0, maka yang dijalankan ini. Nah, karena posisi ini 0 dan ini 0, maka sekarang yang dijalankan adalah yang ini. Nah, seperti ini. Nah, atau satu contoh lagi untuk memudahkan pemahaman, saya buat beberapa variabel di mana nilainya adalah seperti ini. Nah, misal saya membuat sebuah variabel namanya X dengan nilai 0, lalu Y 0, dan Z 9. Maka ketika ini ditampilkan, nanti akan dikeluarkan adalah nilai yang 9 ini, integer 9. Harusnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ini nilainya 0 dan ini nilainya 0. Nah, saya refresh. Nah, maka yang keluar adalah integer 9. Lalu saya ganti, yang ini 0, yang ini adalah 7. Nah, maka nanti yang dimunculkan adalah yang ini. Nah, kalau kita refresh, nah integer 9, integer 7. Atau kita balik, yang Y juga 0, yang ini adalah 8. Nah, maka yang dikeluarkan nanti adalah integer 8. Nah, seperti ini. Nah, jadi dicek dulu apakah ini 0, apakah ini 0, apakah ini 0. Nah, ketika ini 0 dan ini tidak 0, maka yang dimunculkan yang ini. Ketika ini 0 juga dan ini tidak 0, maka nanti yang dimunculkan seperti ini. Nah, itulah dua operator baru di dalam PHP versi 7.
Yang pertama tadi adalah spaceship. Yang kedua adalah null coalescing. Nah, seperti ini. Demikianlah pembelajaran kita tentang operator perbandingan. Pada video tutorial yang akan datang kita akan belajar tentang if, else if, dan else. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.